Kembali ke ini target di pemilu 2024 ini. Iya. Saya sempat dengar itu komentar dari pernyataan dari Pak Ketua DPW bahwa Denpasar ini menjadi salah satu basis itu untuk mendapatkan suara terbanyak dan mewujudkan target di Denpasar maupun di DPRD Bali. Seperti apa Bro Eko melihat ini? Jadi gini, statement dari Bro Adi sebagai Ketua DPW itu kan karena memang melihat data data bahwa di 2019 memang dibanding daerah lain, kabupaten lain, Denpasar ini relatif cukup jauh dibanding daerah lain. Karena mungkin karakteristik masyarakat juga berbeda. Pemilih-pemilih PSI itu di 2019 itu mereka-mereka yang secara informasi itu jauh lebih terbuka menerima informasi, jauh lebih kritis, jauh lebih educate, sehingga isu-isu yang dibangun PSI di 2019 itu lebih bisa diterima mereka. Dan mereka itu memang kebanyakan ada di perkotaan, yang which is dalam arti ini adalah Denpasar gitu kan. Sementara di daerah-daerah luar Denpasar yang lebih tradisional masyarakatnya agak sulit menerima perubahan yang terbuka seperti ini gitu kan. Nah, sehingga dasar itulah mungkin Bro Adi menyampaikan bahwa memang menjadi jelas dasar data itu menjadi dasar bahwa Denpasar memang akan menjadi sumber suara untuk PSI di Bali. Dan sebenarnya bukan Denpasar saja. Kalau kita melihat data seluruh provinsi, memang PSI itu besar di kota-kota kota-kota besar, gitu, di kota-kota ibu kota gitu kan. Kota-kota, walaupun di kota-kota kabupaten ada, cuman proporsinya tidak sebesar di ibu kota. Karena memang ya seperti saya katakan tadi, pemilih kita memang saat itu lebih kepada pemilih-pemilih yang well educated lah, yang mendapatkan informasi lebih, sehingga mereka punya pertimbangan dalam memilih. Nah, hanya di 2024 ini kita lebih memperluas itu. Jadi selain masyarakat yang secara informasi lebih banyak mereka terima, kita juga masuk ke komunitas-komunitas. Ya, itu juga kita dorong teman-teman Bacalak juga, ya minimal kalian punya komunitas itu masuk ke sana, sampaikan. Jadi bukan karena selama ini ya 2019 bukan karena mereka tidak well educated, bukan. Tapi karena mungkin itu belum sampai ke mereka, ke komunitas-komunitas itu. Ide-ide PSI itu belum sampai ke mereka. Ya seperti saya katakan tadi, bisa jadi karena keterbatasan waktu kami untuk menyampaikan itu ke mereka sehingga tidak sampai. Hanya mereka-mereka yang sibuk di media sosial, mereka yang membaca koran lebih sering yang sampai ide-ide PSI itu. Sehingga sekarang ide ini gimana caranya biar sampai ke komunitas-komunitas yang selama ini belum menyimak itu. Gitu. Jadi ada target khusus mungkin dari usia mungkin atau? Ya, kalau target khusus jelas bahwa masyarakat kita target PSI itu ya jelas usia pemilih pemula gitu, mungkin sampai 40 something itu masih menjadi target PSI. Dan memang data kan menunjukkan bahwa pemilih pemula ini sampai 60% ya kalau pemilih muda nih, usia mudanya sampai 60%. Tapi pangsa pasar yang besar itu bukan automatically itu akan mudah kita raih gitu, karena harus melihat juga bahwa pemilih usia segitu juga adalah pemilih-pemilih yang tidak loyal. Pemilih-pemilih yang gampang galau, gampang terpengaruh. Nah, itu loh. Tapi pada saat mereka sudah mantap, ya itu lebih mudah. Tepatnya itu saya bilang tadi, tidak semudah itu. Sementara kan partai lain kan juga tidak tinggal diam. Iya, betul. Ya kan, melihat bahwa kami kemarin 2019 berhasil menggunakan media sosial untuk berkampanye, ya mereka juga sekarang melakukan hal yang sama itu kan. Dan pemilih yang umur segitu juga bisa melihat, jadinya kan bisa galau juga dengan seperti itu. Emang itu PR juga, tapi memang strategi kami mungkin sedikit berubah dibanding 2019 yang pure mengandalkan media sosial gitu ya, kayak hari ini kami datang ya juga untuk mulai masuk ke segmen-segmen yang lebih luas lagi gitu. Sekarang bawah tanah juga dicari. Bawah tanah juga. Kolong-kolong saya juga semua saya cari itu kan. Karena targetnya kan sesuai targetnya ya. Dan yang kami bawa bukan lagi menjual dulu bilang partai PSI partai anak muda. Nah, itu. Menjadi ikon kita PSI partai anak muda. Kami mencoba lepas dari itu dalam artian partai anak muda itu sudah identik. Iya. Nah, buat apa menjual barang yang sama? Sementara kalau kita bisa ngembangin pasar, iya benar. Ya kan? Nah, jadi kalau pada saat sekarang orang bilang, oh sekarang partai banyak yang mengaku sebagai partai anak muda,
ya kami tidak fokus lagi di sana. Kenapa? Karena itu sudah identik. Karena itu Jadi sudah identik. mau mengembangkan sayap lagi ya. Kami Tidak hanya sebagai mencoba partai anak mencari muda. konstituen pemilih yang mungkin selama ini kami tidak anggap karena merasa pede dengan anak mudanya ini gitu. Itu yang selama ini mungkin belum tergarap. Itu yang sekarang coba itu. Dan beberapa strategi juga sudah kita siapkan untuk meraih segmen-segmen tersebut gitu. Jadi ya Apa ini Bro Eka dan Bro Agus? Pengumuman mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dan Yeni Wahid sebagai cawapres bagian dari strategi PSI coba untuk menampung Untuk menampung lebih banyak. pemilih usia di atas Ya, muda. gitu. dan kita tahu Ganjar kan lebih di medsos ya, cukup pemilih sangat betul. pemilih. Oke, jadi kalau kenapa kemudian partai kami PSI mendukung Ganjar, karena memang Pak Presiden kita Jokowi sudah 2 periode dan memang harus berganti, harus ada regenerasi, harus ada alih tongkat kekuasaan kan gitu. Dan untuk itu PSI juga bukan langsung memilih Ganjar. Kami ada pertimbangan pasti ada kan? ini dulu, ada polling. Ada namanya programnya apa? Rembuk Rakyat. Rembuk Rakyat. Yang Di itu- internal? Enggak, kita buka seluruh Indonesia. Kayak survei gitu ya. kita buka itu dan orang tinggal akses linknya, dia bisa dipilih. Itu ada sekitar 9 nama yang nama calon-calon yang menurut kami potensial. Jadi ada mulai dari Pak Ganjar, Erick Thohir, terus kemudian Kamil. Pak Prabowo. Ridwan Kamil, terus kemudian ini. Bu Khofifah, termasuk Najwa Shihab juga, terus kemudian ada Pangdam, Panglima Andika Perkasa juga. Jadi Bu Sri Mulyani juga ada di dalamnya, terus siapa lagi, ada 9 itu saya lupa. Nah, dan itu dibuka cukup panjang, setahun ya. Sehingga dari situ kemudian setelah polling ini ditutup, ternyata Hasilnya hasilnya apa? semua hasil terbanyak. itu suara terbanyaknya itu ada di Pak persentasenya Ganjar. sampai berapa persen? hampir Kisarannya. hampir 60 ya. 60 di Ganjar ya. Ya. Itu 60 ada ya, kalau saya nggak salah ya ini. Ada nama Bu 60%. Sri Mulyani memang pilihan PSI sendiri. Jadi PSI menampilkan calon yang punya kriteria dulu nih. Sekarang ini ada 9 calon nih yang mau kita cari, ini siapa aja. Nah, kan ada kriteria itu yang kemudian akhirnya memunculkan 9 nama. 9 nama ini yang kemudian dilempar ke Rembuk Rakyat. Makanya nama Pak Anies nggak ada di situ. Ya. Karena tidak sesuai dengan kriteria. Nah, jadi Karena beda juga kan. Sama tapi Pak Prabowo juga beda, beda jalur. Jadi ada kriteria itu yang kemudian akhirnya memunculkan 9 nama, dan setelah itu ada Rembuk Rakyat yang berlangsung selama setahun dan akhirnya terpilihlah kemudian Pak Ganjar. Pak Ganjar ya. Nah, Pak Ganjar ini karena memang secara elektabilitas pun oke. Tapi bukan semata-mata terus kemudian dukung Pak Ganjar kemudian PSI dapat efek, tapi jauh lebih besar adalah kami melihat secara keseluruhan nanti negara ini bagaimana, kan itu dulu. Lebih kepada sosok pemimpin yang Ya, akan diinginkan gitu ya. Ya, jadi estafet dari Pak Estafet Jokowi Pak Jokowi ini. sehingga Indonesia ini bisa lebih maju lagi, ya kan? Tapi sejauh ini kan baliho-baliho Ganjar, Yeni Wahid kan udah terpasang di Kota Denpasar untuk menjadi caleg PSI kan gitu. Betul. Itu sejauh ini memang belum ada efeknya atau seperti apa? Kalau sejauh ini efek, kalau kami bilang efeknya di nasional itu oke. Itu oke. Kalau di Bali kami harus akui tidak signifikan, mungkin karena memang beda kultur yang ada gitu loh. Kalau memang di beberapa daerah kalau diskusi dengan teman-teman cukup efek. Tapi ketemu Pak Ganjar sudah beberapa kali. Kalau saya belum. Oke, dari pusat Kalau teman-teman di DPP pastilah. Sudah. Pasti. Sering. Ya. jadi sudah ada obrolan lah ya. Nah, itu juga kami posisinya Masih wait and see. begitu. Jadi bukan ranah ya. Ya, bukan. Tapi Jadi, ini kan Ganjar ini, ngomongin Ganjar ini kan sangat menarik ini. Iya. Kalau menjadi salah satu fenomena di calon presiden. Kan belum ada partai yang akan mencalonkan dia. Kira-kira seperti apa nanti Bro Eka dan Bro Agus nanti? Iya, kalau Apakah tiba-tiba. PSI nanti akan koalisi dengan partai yang mencalonkan Ganjar atau seperti apa? ya kalau memang bahwa PSI mendukung
Pak Ganjar sekarang kan ekspektasinya PSI adalah Ganjar Yani kan itu. Yeah. Dan PSI sendiri memang belum punya kemampuan untuk mencalonkan. Jadi tentu saja siapa partai yang akan mengusung Ganjar, ya kesanalah PSI akan berlabuh, berkoalisi, ikut berkoalisi di situ. Mudah-mudahan Ganjar ada yang mencalonkan ya. Ya, Kalau tidak ada misalnya. Gimana tuh solusinya kira-kira? Jawabannya bukan di saya. Nanti mendekati pencoblosan ini. Ya. Tapi kalau secara pribadi nih, Bro Agus dan Bro Eka sendiri melihat sosok Pak Ganjar secara pribadi terlepas dari PSI, memang kira-kira akan membawa Indonesia akan lebih baik kira-kira 2024 ke depan? Ya, kalau saya berpikir gini, seperti tadi Bro Agus sampaikan, kesinambungan ya kan. Kita jangan sampai sesuatu yang sudah dibangun, karena basically seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa Pak Jokowi adalah inspirasi PSI. Pak Jokowi adalah inspirasi PSI. Bagaimana beliau bukan cuma menjalankan sebuah pemerintahan, tapi mengonsep ya bagaimana pembangunan infrastruktur itu kan bukan sekedar membangun jalan, tapi bagaimana mau membangun kalau jalan nggak ada, bagaimana mau meningkatkan ekonomi kalau jalan tidak siap. Jadi pemikiran panjangnya. Panjang. Kemudian dengan konsep Pak Jokowi untuk hilirisasi mineral, ya kan, semua nggak boleh bawa keluar, bangun di sini. Itu kan juga bagian untuk menjaga memperkuat ekonomi juga. Memperkuat ekonomi. Nah, kalau nanti penggantinya tidak mempunyai konsep yang sama, ini negara ini kan mulai dari nol lagi. Itu yang ditakutkan. Ya, ini kan mulai dari nol lagi. Apa yang sudah dibangun Pak Jokowi ini harus berhenti. Karena perbedaan cara pandang membangun negeri ini. Gitu loh. Jadi dan betul, dan kami melihat cara-cara Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah, kemudian bagaimana attitude beliau, bagaimana sikap beliau, itu sangat Pak Jokowi banget gitu loh. Dan sejauh ini kami melihat bahwa hubungan Pak Jokowi dan Pak Ganjar kan sangat baik gitu kan. Ya, which is dengan begitu kan pastinya Pak Ganjar akan dengan senang hati melanjutkan program-program yang sudah dibangun Pak Jokowi. Itu yang kami lihat. Saya pribadi kalau tanya pertanyaan saya pribadi, itu yang saya lihat gitu ya. Itu saya lihat bahwa, dan kalau kita bisa lihat juga apa yang selama ini kita lihat di media, baik media sosial, bahwa bagaimana sosok Pak Ganjar yang turun langsung ke masyarakat, ketemu orang. Itu kan ciri khas Jokowi banget dia naik sepeda jalan waktu di Bali pun juga. Dan saya pikir ya itu Pak Jokowi banget gitu loh. Orangnya sudah setipe, terus konsep pembangunan juga pasti akan dilanjutkan. Jadi menurut saya pribadi tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi ini. Jadi gitu. itu mirip Blikomang seperti kalau kurikulum itu diganti-ganti, bikin siswanya bingung. Gitu. Habis ini padahal udah bagus yang pertama mungkin diganti lagi gitu. Ya, itu. Agar jangan program-program yang sudah bagus malah hilang. Gitu. Tujuannya itu PSI. Kalau dari Bro aku sendiri? Kalau dari secara pribadi, saya pribadi ya begini, pada saat kita punya pemimpin yang bagus, kekhawatirannya kemudian adalah penerusnya bisa minimal sama atau lebih baik enggak, ya kan? Pasti ada kekhawatiran itu, dan dengan jumlah pemimpin atau calon-calon yang muncul sekarang, ya kita bisa masih reka-reka lah, walaupun memang sudah mulai banyak yang muncul, banyak yang terlihat. Nah, yang paling kemudian mungkin dengan segala plus minus yang dimiliki gitu ya, karena memang kalau mau dibandingkan head to head langsung atau apple to apple pasti sulit, karena kalau di sisi satu ada yang lebih baik, di sisi lain mungkin lemahnya di sini. Tapi saya rasa ya secara logis ya paling mendekati lah Pak Ganjar kemudian untuk bisa meneruskan kiprahnya Pak Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo itu. Ya, sebentar Tribun Bali, Tribuners semakin hangat ini pembicaraan kita. Semakin panas. Semakin panas juga. Tapi sayang waktunya terbatas ini, Bro Eka dan siap. Padahal kalau pengen ngobrol lebih panjang lagi. Masih panjang lagi kita mau ngobrolin PSI ini. Banyak yang mau dikulik kan ya. Iya, newcomer yang luar biasa di 2019 ya. Mungkin terakhir ya,
visi misi PSI sendiri itu seperti apa sih Bro Eka sebagai penutup dan juga harapan masyarakat di 2024 ini? Ya jelas kalau kami di PSI ya bahwa kami tidak ingin menjadi partai yang cuma sekedar meraih kekuasaan. Karena seperti saya katakan bahwa politik adalah seni meraih kekuasaan. Tapi bagaimana merubah pola pikir masyarakat terhadap politik. Itu adalah PR terbesar, dan kalau kita buka undang-undang fungsinya partai politik kan adalah memberikan pendidikan politik. Nah, memberikan pendidikan politik, salah satu fungsi dari partai politik pendidikan politik. Ini yang menjadi tugas besar PSI saat ini, ya, supaya politik itu menjadi hal yang menyenangkan buat masyarakat, menjadi harapan mereka. Edukasi dan bukan dijauhkan, justru bukan malah antipati gitu. Ayo semua, karena semua keputusan itu ada di politik. Karena kita makan besok pun urusan politik sebenarnya politik, itu. Gitu loh. Ayo semua terlibat, dan untuk supaya mereka mau terlibat, ya mereka harus mau, harus paham. Dan itu tugas kami sebagai partai politik. Dan harapan PSI jelas di setelah 2024 nanti, ya mungkin setelah kami lebih banyak anggota yang masuk, di 2019 itu kesadaran masyarakat dari 2029 untuk kesadaran masyarakat tentang politik dan keinginan mereka untuk terlibat lebih banyak dalam keputusan politik itu sangat tinggi. Itu harapan kami. Dan itu menjadi tujuan kami ke depan. Ya. Kalau Bro Agus sendiri? Kalau saya sendiri, ya saya kalau kemana-mana selalu bilang bahwa Indonesia ini seperti wadah yang besar, dan kalau kita ingin mengganti isi wadah itu, nggak mungkin kita hancurkan wadahnya. Karena kalau kita hancurkan begitu saja, belum tentu kita bisa bikin lagi. Tapi untuk misalnya nih, wadah besar ini isinya mau diganti teh, gitu kan, tanpa harus menyentuh wadahnya, tanpa harus karena ini wadah yang permanen lah, anggap. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa partai-partai politik lakukan? Misalnya mengganti teh itu dengan susu tanpa menyentuh, tanpa merusak wadahnya. Tuangkanlah susunya sebanyak-banyaknya. Apakah ya inilah maksud saya, parpol itu disitulah fungsinya dia. Mereka yang memang punya idealisme, yang punya keinginan yang baik untuk bangsa negara ini, tugas mereka bukan hanya PSI, semua partai yang ada di Indonesia. Tugasnya apa? Menuangkan susu ini sehingga otomatis teh ini terdorong keluar dan terganti susu. Edukasi tadi itu ya. Jadi memang perlu proses dan tidak mudah. Tapi saya rasa kalau semua parpol memiliki pandangan yang sama, keinginan baik yang sama, saya rasa kemajuan Indonesia ini dengan cara seperti itu bisa kita capai. Ya memang tantangannya perlu proses yang harus konsisten dan sabar kita. Gitu. Apalagi impian Indonesia Emas 2045 itu ya. Betul. Oke, Bli Komang, obrolannya luar biasa sekali dengan PSI. Sampai menghela napas. Partai anak muda yang identik, tapi sekarang ingin mengembangkan sayap. Karena ingin mengedukasi masyarakat lebih luas. Gitu. Karena yang tua pun banyak ngerasa muda sekarang. Itu yang penting. Harus selalu merasa muda, menolak tua. Sekarang kan tagarnya menolak tua. Ya, semoga perjuangan PSI bisa lancar, bisa dilancarkan dan sesuai dengan target-target yang ingin dicapai. Ya demikian Tribuners, Sematan Tribun Bali, program podcast Tribun Bali, Mata Lokal Memilih kali ini. Kita bertemu di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.